Halo Ibu dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Muhammad Zalfael Faransaccio dengan NIM 103012545. Beserta teman saya, Kiki Zalicia dengan NIM 10301253336. dan juga Dengan saya Jati Bintang Samudra Krisma Putra dengan NIM 103012500307. kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil analisis statistika kami dengan judul Analisis Regresi Linear dan Multivariabel pada Data Antropometrik. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas dua capaian pembelajaran utama, yaitu CLO3 tentang analisis regresi linear menggunakan dua variabel, dan CLO4 tentang analisis multivariabel serta exploratory data analisis. Iya bro. Sebelum masuk ke hasil analisis, izinkan kami menjelaskan komponen-komponen yang akan kami bahas hari ini. Untuk CLO3, kami akan mengambil dua variabel skala rasio dari data yang sudah kami dapatkan. Kemudian kami akan menentukan variabel X sebagai variabel independen dan variabel Y sebagai variabel dependen. Lalu membuat model regresi linear dan melakukan analisisnya. Sedangkan untuk CLO4, kami akan melakukan analisis multivariabel pada data menggunakan lebih dari satu variabel prediktor, serta membuat analisis EDA atau exploratory data analisis pada data yang sudah kami dapatkan. Baik, mari kita mulai dengan CLO3. Untuk CLO3, kami melakukan analisis regresi linear menggunakan dua variabel. Variabel yang kami analisis, pertama untuk variabel X atau variabel independen terdiri dari tinggi badan dalam 1 cm dan berat badan dalam satuan kilogram. Sedangkan untuk variabel Y atau variabel dependen, kami mengukur ukuran kaki dalam satuan cm. Kami membuat dua model regresi linear sederhana untuk melihat hubungan antara masing-masing variabel independen dengan ukuran kaki. Lalu untuk hasil dari analisis regresi linear yang telah kami lakukan, kami menemukan beberapa hal menarik. Pertama, model regresi yang terbentuk menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang kuat antara tinggi badan dengan ukuran kaki. Dari grafik yang ditampilkan, kita dapat melihat garis regresi menunjukkan tren naik dari kiri bawah ke kanan atas. Ini berarti semakin tinggi seseorang, semakin besar pula ukuran kakinya. Untuk interpretasi dari model ini, terdapat korelasi positif yang jelas. Ketika tinggi badan meningkat, ukuran kaki cenderung meningkat juga. Berat badan yang ditujukan dengan ukuran titik-titik pada grafik juga berpengaruh. Titik yang lebih besar menunjukkan berat badan yang lebih berat. Untuk area abu-abu di sekitar garis, regresi menunjukkan confidence interval dari model regresi kami. Sebagian besar data points berada dekat dengan garis regresi, yang menunjukkan bahwa model yang kami buat cukup baik dalam memprediksi data. Lalu pada pola yang kami temukan, tinggi badan responden berkisar antara 150 hingga 190 cm. Untuk ukuran kakinya berkisar antara 22 hingga 29 cm, dan terdapat beberapa outliers atau titik yang jauh dari regresi. Namun jumlahnya tidak signifikan. Baik, sekarang kita masuk ke CLO4, yaitu analisis multivariabel dan EDA. Pada slide ini kami menampilkan hasil exploratory analisis untuk tiga variabel yang telah kami temukan. Yang pertama ada tinggi badan, berat badan, dan ukuran kaki. Dan mari kita bahas satu persatu. Yang pertama di sini ada histogram tinggi badan atau distribusi tinggi badan. Bentuknya bisa dilihat itu mendekati distribusi Noto bell shape. Range datanya itu ada di sekitar 150 hingga 190 cm dan memiliki frekuensi tertinggi berada di sekitar 170 hingga 175 cm. Dan juga terdapat sedikit skewness ke atas atau skewness ke kanan, yang berarti ada beberapa responden dengan tinggi badan yang lebih tinggi dari rata, yang berarti skewness ke kanan itu positif. Dan yang kedua, ada histogram berat badan atau distribusi berat badan. Bentuknya relatif merata atau uniform line. Range datanya itu berkisar di antara 48 dan frekuensi tertinggi ada di sekitar 50 hingga 60 kg. Distribusinya lebih menyebar dibanding tinggi badan, yang menunjukkan variasi berat badan lebih bervariasi. Selanjutnya, yang ketiga di sini ada histogram ukuran kaki atau distribusi ukuran kaki. Ini yang paling menarik. Bentuknya itu adalah bimodal atau memiliki dua puncak. Range datanya ada di sekitar 22 hingga 3 cm. Puncak pertama ada di sekitar 22 hingga 23 cm. Lalu puncak kedua ada di sekitar 26 hingga 27 cm.
Pola bimodal ini kemungkinan besar menunjukkan perbedaan gender dalam data kami, di mana laki-laki cenderung memiliki ukuran kaki lebih besar dibanding perempuan. Selanjutnya di sini kita akan melihat plot yang sudah kami temukan. Yang pertama ada box plot tinggi. Mediannya itu berada di sekitar 170 cm, Q1 atau kuartil bawah sekitar 162 cm, Q3 atau kuartil atas sekitar 175 cm, dan interquartile range-nya itu sekitar 13 cm. Dan juga terdapat beberapa outliers di bagian atas dan bawah, dan distribusinya itu relatif simetris. Selanjutnya, yang kedua ada box plot berat. Box plot berat ini mediannya ada di sekitar 60 kg, Q1-nya itu sekitar 52 kg, Q3-nya itu sekitar 68 kg, dan interquartile range-nya itu sekitar 16 kg. Dan juga ada outliers di bagian atas. Lalu distribusi sedikit skewed ke atas, menandakan ada beberapa responden dengan berat badan yang lebih tinggi. Selanjutnya, di sini ada box plot kaki yang memiliki median sekitar 25,5 cm. Kuartil bawahnya itu ada di sekitar 24 cm. Kuartil atasnya ada di sekitar 27 cm. Lalu interquartile range-nya sekitar 3 cm. Dan juga terdapat outliers di bagian atas. Distribusi relatif simetris dengan interquartile range yang cukup kecil, menunjukkan ukuran kaki tidak terlalu bervariasi. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih menarik, yaitu analisis multivariabel. Pada analisis ini, kami nggak hanya menggunakan satu variabel prediktor, tapi menggabungkan tinggi badan dan berat badan untuk memprediksi ukuran kaki. Dari grafik yang ditampilkan, kita bisa melihat scatter plot dengan garis regresi merah dan confidence interval berwarna abu-abu. Ukuran titik menunjukkan berat badan responden. Lalu, hubungan antar variabel yang kami temukan itu ada, yang pertama ada tinggi dengan ukuran kaki. Korelasinya itu positif dan kuat, sesuai dengan grafik regresi yang kita lihat. Lalu ada berat dengan ukuran kaki, memiliki korelasi positif yang moderat hingga kuat, dan juga ada tinggi dengan berat badan. Kemungkinan ada korelasi positif, di mana orang yang tinggi cenderung lebih berat. Karakteristik datanya, jumlah observasi yang valid sekitar 89 data point setelah pembersihan data. Outliers-nya ada pada ketiga variabel, namun tidak dalam jumlah yang signifikan. Lalu kualitas datanya cukup baik untuk analisis regresi yang kami lakukan. Dari analisis multivariabel ini, kami dapat menyimpulkan bahwa kombinasi tinggi dan berat badan merupakan prediksi yang lebih baik untuk ukuran kaki dibandingkan menggunakan hanya satu variabel saja. Selanjutnya, kami akan masuk ke inti analisis kami, yaitu pengujian model regresi linear berganda untuk melihat bagaimana tinggi dan berat badan memengaruhi ukuran kaki secara bersama-sama. Berdasarkan output program R yang terlihat di layar, terdapat beberapa poin kunci yang membuktikan validitas model kami. Pertama, mari kita perhatikan kolom estimate pada bagian koefisien. Dari sini kami mendapatkan model matematika sebagai berikut, yaitu ukuran kaki sama dengan 5235 ditambah dengan 0,103 yang merupakan tinggi, ditambah dengan 0,051 yang merupakan berat. Artinya, secara statistik, setiap kenaikan 1 cm tinggi badan akan menambah ukuran kaki sebesar 0,103 cm. Begitu pula dengan berat badan. Setiap kenaikan 1 kg berat badan berkontribusi menambah ukuran kaki sebesar 0,051 cm. Lalu apakah pengaruh ini nyata secara statistik? Kita bisa melihat nilai p-value pada kolom paling kanan. Variabel tinggi memiliki p-value sangat kecil, yaitu 8,92 dikali 10 pangkat minus 8. Variabel berat memiliki p-value sekitar 0,000323. Keduanya berada jauh di bawah nilai ambang batas, yang adalah 0,05, ditandai dengan 3 bintang, yang membuktikan bahwa baik tinggi maupun berat badan berpengaruh sangat signifikan terhadap ukuran kaki. Kemudian, seberapa akuratkah model ini? Perhatikan nilai multiple R squared sebesar 0,7084. Angka ini menunjukkan bahwa 70,84% variasi ukuran kaki dalam data kami
dapat dijelaskan oleh variabel tinggi dan berat badan. Ini termasuk angka yang cukup tinggi untuk penelitian biometrik tubuh. Terakhir, secara keseluruhan, model ini dinyatakan sangat layak digunakan. Hal ini terlihat dari nilai F statistik sebesar 129,9 dengan p-value gabungan yang sangat kecil, yaitu kurang dari 2,2 kali 10 pangkat minus 16. Ini mengkonfirmasi bahwa model regresi kelompok kami valid untuk memprediksi ukuran kaki berdasarkan data biometrik yang ada. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa model ini memiliki dasar statistik yang sangat kuat untuk membuktikan hubungan antara postur tubuh atas dengan ukuran kaki seseorang. Selanjutnya, baik, sekarang mari kita simpulkan hasil analisis untuk CLO3. Model regresi linear antara tinggi badan dan ukuran kaki menunjukkan hubungan positif yang signifikan, artinya semakin tinggi seseorang, semakin besar ukuran kakinya. Persamaan regresi yang terbentuk dapat digunakan untuk prediksi ukuran kaki berdasarkan tinggi badan seseorang. Model ini cukup baik karena sebagian besar data berada dekat dengan garis regresi. Dari segi tingkat akurasi dari nilai R-squared yang kami dapatkan, model dapat menjelaskan sekitar 45 hingga 50% variasi ukuran kaki. Ini adalah hasil yang cukup baik, mengingat ada banyak faktor lain yang bisa mempengaruhi ukuran kaki seseorang. Implikasi praktis model ini bisa diaplikasikan dalam berbagai bidang, contohnya seperti industri sepatu untuk estimasi ukuran berdasarkan tinggi dan berat, studi antropometri untuk pemahaman proporsi tubuh manusia, dan desain ergonomi untuk produk yang berkaitan dengan ukuran kaki. Baik, selanjutnya untuk calon 4, kesimpulan kami adalah sebagai berikut. Model regresi multivariabel yang menggunakan tinggi dan berat badan sebagai prediktor memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan model yang hanya menggunakan satu variabel. Ketiga variabel, yaitu tinggi, berat, dan ukuran kaki, saling berkorelasi positif. Ini masuk akal secara biologis karena proporsi tubuh manusia cenderung proporsional. Lalu distribusi data dari masing-masing variabel, yaitu tinggi distribusinya normal dengan sedikit skewness, berat badan distribusinya relatif merata, dan ukuran kaki distribusi bimodal yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan gender. Lalu outliers terdeteksi pada semua variabel, namun jumlahnya tidak signifikan sehingga tidak mengganggu analisis kami. Terus ada kualitas model, itu model multivariabel kami dapat menjelaskan sekitar 50% variasi ukuran kaki, yang merupakan peningkatan dari model univariable. 50% lainnya kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti genetik, dan atau faktor lain yang diukur. Baik, kami rasa cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Sebagai ringkasan, kami telah berhasil membuat model regresi linear yang menunjukkan hubungan positif antara tinggi badan dan ukuran kaki. Kami juga telah melakukan analisis multivariabel yang menunjukkan bahwa kombinasi tinggi dan berat badan memberikan prediksi yang lebih baik. Dari EDA yang kami temukan, kami menemukan bahwa ada data yang distribusi bervariasi dengan pola bimodal pada ukuran kaki yang kemungkinan disebabkan oleh perbedaan gender. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.